Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الرحمن الرحيم الصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, karunia dan nikmat Allah yang tak terhingga itu kita insyaallah hari ini masih selain diberi kesempatan untuk sehat kembali menghirup udara, yaitu nafas kehidupan yang kita miliki semata-mata merupakan karunia Allah. Kita pun telah diberi nikmat untuk melaksanakan sholat subuh dan kemudian berkumpul bersama-sama. Kita kembali akan mengikuti pengajian bersama pada kajian online Majelis Cinta pada hari ini bertepatan dengan hari Ahad 22 Desember 2024. Kita akan kembali mengaji, Ibu Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta. Namun sebelumnya bersama-sama marilah kita berselawat dan mengirimkan salam kita kepada junjungan kita, pemimpin terbaik, manusia terbaik, pemimpin kita, baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengaji dengan guru kita Al-Ustadz Mahir Muhammad Soleh, LCMA. Hari ini temanya adalah kewajiban berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa berdoa itu sangat penting bahkan wajib. Nah, kita akan sama-sama ikuti nanti uraian dalam pengajian kita ini bersama guru kita sekali yaitu Ustadz Mahir Muhammad Soleh LCMI. Langsung coba kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz sehat, Ustadz? Sudah beberapa pekan kita belum ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini memang lagi doain aja. Insya Allah kami semua berjamaah mendoakan Ustaz. Insya Allah Allah beri sehat dan walafiat insya Allah. Juga kekuatan. Kami sangat berterima kasih terus penghargaan sangat tinggi dengan tulus pada Ustadz karena terlepas dari kondisi yang mungkin sedang Ustadz alami sekarang, Ustadz masih berkenan memberikan waktu. Masya Allah. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira, Ustadz. Kami mohon Ustadz untuk memulai pengajian ini. Boleh Ustadz? Mohon berkenan. Kami persilakan dengan segala hormat, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Al-muhtaramun wal mukarramun, host yang hebat, host Majelis Cinta, kajian yang Masya Allah senantiasa membersamai Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, sekalipun kondisi musim kita ini musim pancaroba, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Yang sakit, yang sedang kurang sehat,
Allah berikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini, di weekend ya, dan sudah mulai liburan bagi anak-anak sekolah. Mudah-mudahan liburannya menyenangkan dan selamat berlibur, serta yang sudah merencanakan untuk mudik, baik melalui darat, laut maupun udara, mudah-mudahan semuanya selamat sampai tujuan dan selamat berpartisipasi dan berlibur. Selamat menggunakan mengisi liburan dengan sebaik-baiknya dan insya Allah berkesan, apalagi untuk anak kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu mengenal bahwa ada istilah dengan duit. Duit yang naon bukan kaitan dengan artos atau fulus ya, tetapi yang dimaksud adalah seringkali kita mendengar istilah ini doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama sekali adalah doa. Sebagaimana tadi disampaikan oleh host kita, bahwa kenapa ada seperti ungkapan tema yang diangkat adalah kewajiban. Mungkin kalau dilihat dari istilah fikih, ari nu ngaranna wajib. Yang namanya wajib adalah ketika dilaksanakan mendapatkan pahala. Sebaliknya, ketika ditinggalkan mendapat dosa. Makna kewajiban ini adalah jangan dilihat dari sisi fikih, tetapi kita harus melihatnya bahwa dalam dalil Al-Quran disebutkan waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman dalam Al-Quran, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagi kalian. Ini dalam Al-Quran. Memang di situ disebutkan dalam kalimat fi'il amr atau kalimat perintah, ud'uni, ngadoalah maneh ka urang, lamun cek urang Sunda. Nah, menunjukkan bahwa dalam Al-Quran ini ketika ada bentuk kalimat perintah, ya, ulama menyebutkan dalam kaidahnya al-amr lil wujub, eta perintah anu diwajibkan. Kenapa demikian? Karena ini menunjukkan betapa kita sebagai makhluk Allah yang Allah ciptakan kita nikmat yang subhanallah sangat luar biasa, tetapi di satu sisi adalah bahwa kita memiliki kekurangan ataupun kelebihan itu yang Allah berikan kepada kita adalah tetap kondisi kita untuk terus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, bisa jadi kita merasakan ada satu kondisi di mana digambarkan oleh ulama itu al-imanu yazdad bi ta'atihi wa yanqusu bi ma'siyati. Bahwa iman seseorang itu kan fluktuatif. Kadang naik, sakapeung turun. Naiknya kenapa? Naiknya karena imannya sedang bagus. Kondisi dia dekat dengan Allah sedang lagi bagus-bagusnya. Kondisi sang makhluk, sang hamba dengan sang khalik adalah sedang mesra-mesranya.
Maka kondisi itulah yang kemudian yang menyebabkan seseorang hamba untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apapun, memohon ampunan, memohon keinginan, memohon sesuatu yang menjadi lumrahnya manusia. Maka kita meminta doa atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita melihat dalam Al-Qur'an disebutkan kisah Nabiullah Zakaria alaihi salam di usianya yang sudah, anggaplah kita menganggap sepuh ya. Dan disebutkan kondisi istrinya yang belum diberi kesempatan oleh Allah untuk diberi keturunan. Tentu dengan ikhtiar, usaha, dan terus bertawakal kepada Allah dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau diberi keturunan yang kita sama-sama mengenal, putranya yang bernama Nabiullah Yahya alaihissalam. Dari situlah kemudian kita melihat ada kekuatan di balik doa yang dipanjatkan oleh seorang mukmin. Dalam riwayat disebutkan ad-du'a silahul mu'min, bahwa doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Di satu sisi yang lain disebutkan ad-du'a mukhul ibadah, bahwa doa adalah inti ibadah. Dari ayat tadi yang disebutkan ud'uni astajib lakum, oleh mufassir disebutkan kalimat ud'uni adalah artinya mintalah kalian, mintalah. Bahwa ini berdasarkan dari Qatadah yang dari Ka'ab, di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat sebelumnya adalah pada kalimat perintah berdoa dalam bentuk plural kepada semua umatnya. Sedangkan perintah kepada Nabi sebelumnya adalah berbentuk tunggal mufrad ud'uni. Ud'uni. Lamun di awal di Al-Quran disebutkan ud'uni. Jadi kalimat perintah teh untuk seluruhnya, bukan pada tunggal satu orang saja. Nah, di sini menunjukkan bahwa agar hamba-hamba Allah senantiasa untuk melaksanakan ataupun berdoa, apapun itu, maka disebutkan kalimat dengan berdoa itu adalah zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir adalah menjadikan hati kita tenang. Allah adalah zat maha pengampun, zat maha pemurah, maha pemberi. Seluruh yang diminta oleh hamba-hambanya, ada yang kondisi segera dikabulkan, ada kondisi ditangguhkan, ada juga kondisi yang mungkin Allah ganti di akhirat nanti. Maka dalam doa itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah berbanding lurus dengan upaya, usaha maupun ikhtiar yang dilakukan oleh seorang hamba. Ada dalam kisah disebutkan dalam kitab Al-Kasab yang dikarang oleh Al-Imam Syaibani. Ini punten saya rada nutup-nutup mata ya, silo nggak sama pakai cahaya. Jadi di situ disebutkan ada kisah saat itu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Umar bin Khattab mendapati ada seorang pemuda
yang dimana pemuda itu berada dalam masjid. Kerjaannya adalah doa, doa, doa. Lalu oleh Umar bin Khattab, apakah yang engkau doakan? Disebutkan keinginan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Lantas apakah memang dengan kondisi yang hanya berdiam diri saja, duduk saja, doa saja, apakah ia akan terkabul? Umar ingin menunjukkan bahwa ketika seseorang yang memiliki keinginan, maka berbanding lurus antara doa yang dipanjatkan, kemudian ikhtiar yang diupayakan, usaha yang diusahakan. Sehingga apa? Sehingga bahwa doa, jangan sampai menurut istilah, doa tanpa usaha adalah omong kosong. Sedangkan usaha tanpa doa adalah sombong. Bahwa jangan sampai kemudian kita, na'udzubillah min dzalik, lalai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kaitan ketika kita berdoa itu dalam kondisi apapun menunjukkan betapa kita ingin memerlukan kekuatan harapan yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan merasa kita menganggap diri kita bahwa apa yang telah diusahakan, apa yang telah diupayakan, apa yang telah dikerjakan adalah berdasarkan otot dan otak dia, usaha dia, tetapi melupakan bahkan menyampingkan Allah Subhanahu wa ta'ala min dzalik. Maka kewajiban dimaksud di sini untuk menunjukkan bahwa bagian dari kita melaksanakan berdoa kepada Allah adalah yang pertama melaksanakan perintah. Yang kedua adalah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam berdoa. Maka hal yang sederhana boleh jadi yang mungkin diajarkan doa-doa oleh guru kita kepada kita semasa kecil. Contoh sederhana, ya, doa mau makan, doa mau tidur, doa setelah makan, doa kita bepergian, doa safar, doa apalagi masuk kamar mandi, keluarnya, ya, bagaimana kemudian kita misalkan ingin belajar, ada doanya, kemudian pas lagi ujian ada doanya, belum interview yang lagi sedang cari pekerjaan ada doanya. Artinya bahwa kita memasrahkan diri kita kepada Allah sepenuhnya setelah apa yang telah diupayakan. Nah, hal yang sederhana dalam doa-doa yang tadi disebutkan adalah bagian dari upaya untuk mengenalkan anak-anak kepada Sang Khalik. Bahwa persoalan remeh-temeh saja agar jangan sampai luput dari doa kepada Allah. Hatta sekalipun ketika kita keluar dari rumah mengucapkan kalimat Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh kita, kegiatan pertama ini adalah memohon rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam riwayat disebutkan siapa saja yang kemudian melaksanakan pekerjaan, di dalamnya termasuk kegiatan yang kemudian adalah dia memohon kepada Allah, maka Allah akan ridhoi dan berkahi. Dan sebaliknya, ketika siapapun seseorang yang melaksanakan pekerjaan tanpa diawali dengan Bismillah, maka dikhawatirkan tidak ada keridhaan
atau keberkahan di dalamnya. Maka ini pernah kami sampaikan dalam beberapa majlis bahwa sejatinya orang yang bekerja, apapun profesi pekerjaannya, tugasnya, amanat yang diemban, bawahankah, atasankah, sejatinya ia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kemudian ada ungkapan, nah ini kan hari Ahad nih, kan besok Senin. Seringkali, walaupun memang tidak sering ya, ada istilah yang kita mendengarnya itu dengan ungkapan I hate Monday. Saya benci hari Senin. Nah, but hate gitu ya, kenapa harus benci? Karena ya tadinya Sabtu udah libur, Minggu udah libur, Ahad ya. Pas Senin, aduh aing mah cenah ketemu bos, ketemu atasan, saharoream, males ini itu, amat ini. Padahal sejatinya bahwa ibadah kerja itu adalah ibadah. Nah, termasuk ketika sekarang ini yang kita upayakan adalah agar jangan sampai kita melupakan doa. Kita membiasakan doa setelah sholat 5 waktu. Mungkin ada yang bekerja, setidaknya kalaupun memang tidak diimami atau tidak dikomandoi ya, atau tidak dipimpin oleh sang imam, silakan berdoa dengan bahasa kita sendiri. Silahkan berdoa dengan bahasa kita, redaksi kita. Tentu ada adabnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa ulama, termasuk kondisi pas habis sholat, duduk bersila, lalu kemudian mengangkat tangan kita, tidak mesti harus mengangkat ataupun memandang ke atas langit, dan kemudian kita berdoa dengan suara yang lirih juga boleh, atau suara yang mungkin agak sedikit diperdengarkan ke telinga kita, silahkan. Tapi tentu ada adabnya dalam berdoa. Dan kemudian jangan ujuk-ujuk, ya Allah, jangan minta yang duit 1 juta, aduh berelah, nanti diberi mau malek bisa. Nah ulah gitu, jangan seperti itu doa. Itu maksa, ngancem. Untung kamu tidak diberi mau ngadu ada, ya nggak bisa seperti itu. Bahwa kita memohon kepada Allah, ya Allah telah aku upayakan, telah aku usahakan pekerjaan maupun upaya yang telah dilakukan, ya Allah berkahi ridhoilah, mudah-mudahan hasil maksud, mudah-mudahan Allah berikan jawaban yang terbaik. Kan begitu. Jadi jangan sampai kemudian dalam doa ada sedikit seperti paksaan, tidak. Tetapi kita berserah diri kepada Allah. Yang sakit kita mohon kepada Allah, Allahumma afini fi badani, umpama, ya Allah sehatkanlah kondisi badanku. Wa'afini fi sam'i, wa'afini fi basari, la ilaha illa anta. Tidak Tuhan selain engkau ya Allah, subhanak, maha suci engkau ya. Ini kuntu minallah ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Boleh jadi kita zalim, boleh jadi kita mungkin tengah jagi nikmat yang Allah berikan kepada kita, jasad kita, pandangan kita, telinga, dengan sebab. Nah inilah kemudian wasfini, ya Allah berikanlah kesembuhan, fa innaka antas syafi. Begitu. Salah satu contoh di antara doa-doa yang dipanjatkan oleh doakan anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, yang terbaik kita, untuk keturunan kita. Maka jangan lupa termasuk mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Nah inilah kemudian dari doa. Boleh kita menggunakan bahasa Arab, campur oge bahasa Indonesia, atau bahasa Sunda, mangga silahkan. Jadi tidak ada halan kemudian hanya batasan kita cuma Allahumma gfirli, cuma Rabbana atina fid dunya hasanah. Bacalah dengan doa redaksi kita, nggak apa-apa. Ya,
Agar apa? Agar jangan sampai kemudian kita hanya membatasi doa itu saja. Padahal doa banyak. Maka dihafal boleh, nggak apa-apa dihafal. Jadi kita kira misalkan ada beberapa doa dalam Al-Quran. Ada silahkan banyak. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ya Rabbi adkhilni wal khala sidiki wa ahrizni wa hana sidiki wa ja'alni min ladunka. Dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ya. Ya Rabbana la tu'akhidni in nasitu aw akhtatu Rabbana wa la tahmil alayya isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina ila akhirih. Banyak sekali dan kita juga mungkin terbiasa mendengar dari ustaz, dari kiai, dari doa-doa. Boleh pakai bisa dengan doa-doa kita yang bisa dimengerti, yang dipahami oleh kita, menunjukkan bahwa agar jangan sampai kita lupa doa waliyadzubillah. Karena dengan doa mengiktirafkan bahwa boleh jadi kondisi kita adalah kondisi yang mungkin belum sempurna, tetapi kita mengupayakan upaya-upaya hasil yang kita inginkan. Selain usaha, selain upaya, selain ikhtiar, tawakal dengan doa, itu menunjukkan bahwa kita sejatinya melaksanakan perintah Allah untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Bahwa Allah memerintahkan kita berdoa, termasuk ketika dalam riwayat Nabi yang menyebutkan 2/3 malam hamba Allah yang bangun di malam harinya, lalu kemudian dia meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Dia meminta ampunan, Allah akan ampuni. Dia meminta rahmat, Allah akan merahmatinya. Karena doa sejatinya itu adalah komunikasi antara sang Khalik, sang makhluk dengan sang Khalik. Selain sholat ya, artinya bahwa dalam doa itu ingin menunjukkan kedekatan kita. Maka ketika berdoa, diutamakan sebelum berdoa itu adalah dengan menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik sholawat Ibrahimiyah atau sholawat yang cukup pendek ataupun panjang atau tibil kulub atau sholawat Maria dan lain sebagainya, silahkan. Sebagai bukti bahwa kita ingin dianggap sebagai umatnya, yang hal demikian adalah dengan melakukan sholawat atas baginda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga dengan sholawat ini adalah di antara tanda yang kemudian termasuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali waktu-waktu doa yang mustajab, bahkan yang mungkin sering kita tahu termasuk di antaranya Lailatul Jum'ah. Lailatul Jum'ah yang kita mendawamkan sudah terbiasa, malam harinya tawasulan tahlilan, lanjutkan. Itu adalah dalam rangka doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan didengar mereka pendapat yang mengatakan tidak ada pengkhususan malam Jumat untuk A, B, C, D. Kita mengambil pada dalil umumnya bahwa Lailatul Jum'ah memiliki keutamaan dari malam harinya sampai Jumat sore harinya. Perkara membaca surat Yasin, kenapa dipersoalkan? Alhamdulillah, daik baca Quran, Masya Allah. Ya, saya tidak ingin terlalu perdebatan dalam ini. Artinya seseorang ketika sudah menjadwalkan untuk membaca surah Yasin, alhamdulillah. Ditambah Ar-Rahman, ditambah Waqi'ah, Muluk. Masya Allah. Walaupun hanya beberapa ayat ataupun beberapa surat, bersyukur bisa meluangkan waktu untuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca doa, tasbihnya, sholawatnya, tahlilnya. Lalu kemudian dari situ apa yang dia bacakan adalah untuk dirinya sendiri. Lalu kemudian kita mendoakan orang lain.
Memang teman doakan batur. Menang. Bahkan seringkali ketika kita mendapatkan para masyayikh, para ustadz yang Masya Allah, halis, mukhlis, yang mereka nampak raut ikhlasnya itu seringkali diminta doa sama jamaahnya. Menandakan bahwa kita ingin mendapatkan barokah dari Allah dengan kebaikan syekh ataupun kiai kita. Dengan meminta doa dari mereka. Kita memang bukan orang-orang soleh. Tapi kita senang dengan orang-orang soleh. Kita memang bukan orang baik, tapi kita memang senang dengan orang-orang yang baik, apalagi yang mendoakan kita. Ketika kita melihat ustadz, guru, kiai, ataupun mursyid murabi kita, yang seringkali ya Allah, dengar melihatnya. Dan itu kan ingin menjadikan, ya Allah, jadikan kalaupun saya itu sebagaimana beliau, minimal kata Pak, minimal doakan. Kan begitu. Nah inilah yang kemudian tradisi-tradisi yang baik yang sudah diajarkan oleh orang tua kita terdahulu, lanjutkan, tanamkan, lestarikan, dan dari malam Jumat, kemudian Jumat paginya, itu sampai Jumat sore ketika jelang maghrib, termasuk doa ketika siapapun mendoakan saudara yang bil gaib tanpa diketahui oleh saudara, termasuk doa yang diijabah. Bahkan ada riwayat yang lain menyebutkan bahwa doa di antara zuhur ke asar itu termasuk yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi ba'da sholat, belum lagi setelah sholat sunnahnya, apalagi di malam hari, Masya Allah, luar biasa. Maka bersyukurlah yang kemudian dia merasakan nikmat dalam berdoa, khusyuk dalam beribadah, kemudian tumakninah dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah yang mudah-mudahan itu semua adalah insya Allah menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi kita di hari akhir nanti. Maka jangan sampai kemudian na'udzubillah min dzalik, melupakan, menyampingkan, menjauhkan diri kita dari doa. Karena doa sejatinya adalah menunjukkan kita ini masih lemah. Jauh dari kekuatan, jauh dari kesempurnaan, jauh dari hal-hal yang kemudian kita menjadikan sempurna. Kita sangat jauh. Maka dengan doa ini menunjukkan ini kita ini adalah dhaif, lemah. Dan harus merendahkan hati kita, memohon kepada Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta. Minta apapun, yakini kita bahwa Allah akan mengabulkan. Mungkin tidak dalam waktu yang dekat, tapi Allah akan di waktu yang tepat. Maka jangan sampai kemudian, na'udzubillah min dzalik, doa teh ketika ayat hayang. Doa itu sebatas ketika ada maunya. Tapi kalau sudah terpenuhi, sudah lupa, jauh, merasa sudah dia mendapatkan, ya sudah, berarti tidak dilakukan upaya ikhtiar ataupun hal-hal yang sifatnya spiritual. Bahwa ada beberapa yang mesti kita tahu, ada beberapa yang mereka mencoba melakukan ikhtiar seperti saum Daud. Saum, dia terus sholat ibadah. Karena kata Rasul SAW dalam riwayatnya ketika dia mendapati sahabatnya, dia mengatakan begini, para sahabat, saya mah tiap malam puasa ibadah. Saya akan puasa tiap hari. Bahkan termasuk saya tidak mau menikah. Agar apa? Bisa ibadah, bisa doa kepada Allah. Padahal kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, saya saum, saya juga berbuka. Artinya tutuluyan gitu kan tuh. Saya tidur, saya istirahat. Waja'alna laila libasa. Menjadikan malam hari itu sebagai pakaian adalah istirahat. Malamnya tetap panas. Dan saya pun juga adalah beristri. Kanjeng Rasul menyebutkan bahwa di situ ada tawazun.
ada keseimbangan, ada moderasi, bahwa jangan sampai kemudian kita pengen apapun itu menyampingkan apa hal-hal yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka dalam doa ini adalah sejatinya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah senjata kita. Silahul mukmin. Dari doa itulah yang kemudian kita terus-menerus berdoa, terus-menerus berdoa. Ketetapan qada dan Allah memang sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Tapi ulama menyebutkan juga bisa jadi karena perantara doa kita ada qada-qadar yang kemudian mengubah hal itu untuk kita. Wallahu a'lam. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini adalah sebagai pengantar dan juga untuk sebagai pengingat khususnya bagi diri saya pribadi adalah untuk jangan bosan-bosannya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan insya Allah senantiasa dalam kondisi yang baik ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam doa-doa Bapak Ibu sekalian silahkan mendoakan sahabatnya, saudaranya, karena ia adalah termasuk izahril gaib, doa yang tanda di antara diijabah doa kita pada saat mendoakan orang lain tanpa diketahuinya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Terima kasih. Mohon maaf kalau suara saya agak sedikit bindang ya. Karena masih ya mudah-mudahan bisa speed recovery insyaallah. Hatur nuhun. Jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Hatur nuhun. Jazakallah khairan katsira. Masya Allah. Dengan kondisi badan Ustadz di tengah cuaca yang sedang pancaroba memang ini Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz punya waktu yang cukup untuk istirahat ya Ustadz ya. Di antara kesibukan juga. Kami doakan Ustadz segera pulih kondisi Ustadz insya Allah. Terima kasih sekali lagi Ustadz atas ilmu yang sudah kami dapatkan dari Ustadz. Sangat bermanfaat insya Allah saya yakini dan saya juga tadi memahami sekali jadinya bahwa ada istilah duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Masya Allah. Kalau dilakukan dengan terus-menerus, dengan konsisten, dengan ikhlas, terus tawakal, ujungnya beroleh antara lain ya hasilnya duit juga dalam makna uang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tetapi ternyata benar, Ustadz, saya kira memang tadi benar sekali untuk diingatkan, terutama bagi diri saya pribadi bahwa doa itu wajib itu bukan dalam sisi tauhid atau fikih maksud saya ulangi bukan dari sisi fikihnya tetapi atau makna fikih tapi memang betul doa itu kita butuhkan karena kita memang tadi sudah sampaikan saya tadi coba resapkan oh ya saya ini memang sangat lemah karena layak saya betul merendahkan diri ke hadirat Allah kepada zat yang maha tinggi yang maha kaya kepada siapa saya meminta. Nah ini ada pertanyaan Pak Ustadz berkenan mohon punten nih Ustadz bertanya ada jamaah boleh Ustadz ya satu pertanyaan Ustadz Insya Allah dari Ibu Naomi. Assalamualaikum Pak Ustadz saya sedang futur apakah karena iman seseorang fitrahnya naik turun sehingga saya boleh melazimkan apa yang saya rasakan Ustadz lalu bagaimana meningkatkan ghirah dalam diri saya apakah ini karena mimpi atau keinginan saya begitu tinggi sehingga ketika belum juga terkabul dengan usaha yang sudah berbagai macam saya jadi terpukul. Berdosakah saya jika seperti ini? Atau seharusnya tidak boleh berlebihan dalam berdoa atau dalam meminta? Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Jazakallah Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakumullah khairan katsira. Disebutkan dari riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mulihin fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai
orang-orang tetap serius dalam berdoa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa memohonlah kepada Allah Ta'ala dari karunia-Nya karena Allah Ta'ala senang untuk dimintai. Adapun ibadah yang utama adalah menunggu kelapangan. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, yaqulullah Ta'ala, ya abdi ana inda dhannika wa ana ma'aka idza da'awtani. Allah Ta'ala berfirman, wahai hambaku, aku menyertai prasangkamu dan aku pun menyertaimu ketika kamu berdoa kepadaku. Bahwa di sini disebutkan, hadis ini menyebutkan agar kita untuk senantiasa berprasangka baik dalam kondisi dan situasi apapun, sebab Allah senantiasa mendengar segala doa-doa kita. Maka disebutkan ad-du'a usilahul mu'min wa imaduddin wa nuris samawati wal ard. Jadi diibaratkan bahwa doa adalah sebagai senjata orang beriman yang agama dan cahaya langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa untuk terus berdoa dan berdoa tidak lelah, mengupayakan terus, kalaupun dalam kondisi tertentu manusiawi kita merasakan, ya Allah kumaha abdi teh, ya Allah bagaimana dengan saya, bagaimana ABC, itu manusiawi fitrah ketika pada saat kondisinya yang mungkin saya sedang tidak menyalahkan, tidak. Ada saatnya manusia kita lemah dan lelah. Merasa telah upaya kita sungguh-sungguh, tapi kok tidak sesuai hasil. Acap kali manusia, ataupun mungkin diri kita, saya sendirilah. Seringkali, ya Allah, kok seperti ini? Kok tidak sesuai harapan? Banyak pertanyaan yang, boleh jadi pertanyaan seolah mempertanyakan, seolah tidak percaya, seolah ingin kemudian protes kepada Allah. Maka manusia memang, kita sebagai hamba Allah, menyerahkan diri, berserah diri. Kondisi hal demikian boleh jadi mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Lantas kemudian apakah ketidaksesuaian itu menyebabkan kita putus asa, menyebabkan kita jauh dari Allah, menyebabkan kita tidak ada pilihan lain? Boleh jadi Allah akan memberikan kita, mungkin bukan dari pintu kanan, tapi ada pintu kiri. Mungkin bukan dari pintu depan, tapi dari pintu belakang. Mungkin boleh jadi bukan dari bawah, tapi dari pintu atas. Ini bahwa ada celah, ada kesempatan yang boleh jadi bisa dimasuki oleh kita sebagai pengganti yang boleh jadi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Bahwa sebetulnya proses inilah yang kemudian memerlukan mujahadah, memerlukan perjuangan yang sangat luar biasa. Bukan pada titik hasil, ya, tetapi proses itulah yang kemudian menjadikan kita untuk banyak-banyak berikhtiar, banyak-banyak mengupayakan dan berdoa kepada Allah. Kalau ada yang boleh jadi tidak sesuai harapan kita, boleh jadi Allah ingin menunjukkan hal yang lain yang terbaik untuk kita. Qadarullah, dulu saya secara pribadi pernah ingin kuliah dan diterima di salah satu kampus di Bandung,
Dan jurusannya waktu itu sederhana bagi saya. Tapi saya punya cita-cita tinggi. Waktu itu diterima di pendidikan bahasa Sunda. Kunaon jang tadinya ada gampil bahasa Sunda anak cenah gampil dakwah waktu itu keingat. Dan saat itu yang ada S2-nya baru di luar negeri. Sederhana. Tapi kadar Allah, orang tua waktu itu belum menghendaki saya di situ. Lebih merestui saya ke tempat lain. Saat itu terpikir bahwa, ya kok begini banget ya? Saya punya keinginan A, B, C, dan sebagainya. Tiba-tiba orang tua memiliki firasat, isyarah yang kemudian akhirnya memberikan, merestui kepada apa yang baik dalam pandangan beliau untuk kebaikan masa depan anaknya itu sendiri. Saya manusia percaya takdir, percaya. Merasakan ada yang tidak pas, ada. Banyak pemikirannya, loh Gusti kok kianya, ya Allah Nabi jadi begini, kenapa tidak salah, bla 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 bla. Ternyata ada hal yang Allah bukakan pintu lainnya untuk kita yang terbaik bagi kita. Nah mudah-mudahan siapapun kita adalah kita mengikuti qada dan qadar Allah, tetap mengupayakan dengan ikhtiar upaya kemampuan kita. Tapi ketika ada sesuatu hal yang boleh jadi tidak sesuai harapan, jangan sampai kemudian memutus harapan yang tetap diupayakan, dicita-citakan, tanpa harus melupakan doa, tanpa harus kemudian menjauhkan dirinya dari Allah. Tetap ibadahnya jalan, doanya terus-menerus, upayanya diupayakan, sehingga sampai pada akhirnya, kalaupun memang tidak sesuai dengan kita, maka kita tetap amantu billahi, ya Allah telah beriman kepadamu, biqadaika, dengan ketetapan yang Allah berikan kepada. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari cara kita beriman kepada Allah, dengan mengimani, jangan lupa kepada qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz, punten, kalau satu lagi jamaah bertanya, ada satu lagi, ternyata apakah masih boleh Ustadz? Oh, ya. Bismillah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, pertama, mengapa kita harus berdoa padahal Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan dan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, apakah zikir itu sama juga dengan doa? Dan terakhir, apakah ada zikir yang paling disukai Allah dan amalan apa agar hajat kita cepat terkabul? Dari Ibu Taryati Yuliani. Mohon berkenan Pak Ustadz. Baik, hatur nuhun. Pertama, kalau secara istilah, doa adalah memohon. Sedangkan zikir adalah mengingat. Jadi, itu kalau secara bahasa memang berbeda. Tetapi, bagaimana, kondisi begini. Kalau zikir, kondisi zikir itu bisa dalam kondisi kita sedang berjalan. Maksud berjalan begini. Kita dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Kondisi berjalan ya, yang mungkin sedang bekerja, naik bus, naik ojol, ataupun naik kereta, dan lain sebagainya. Nah, dalam perjalanan yang itu kan dia bisa mengisi waktu-waktu yang disediakan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau ada cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir.
Adapun konteks doa yang dimaksud adalah doa ketika dia sedang menyendiri atau pasca atau setelah sholat wajib maupun sholat sunnah. Silakan berdoa. Mungkin dengan sendiri di keheningan malam. Itu mengkhususkan kondisi tempat yang bersih, tempat yang suci, kemudian kondisi kita dalam sudah keadaan suci, tidak dalam hadas kecil maupun besar. Nah itu yang membedakan. Jadi doa bagi sebagian kalangan menyebutkan bagian dari zikir. Zikir maksudnya ingat ke Allah. Zikir. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Jadi maksudnya gimana? Ketika dalam perjalanan, ya sudah berarti lisan ini kita membasahinya dengan zikir. Ada sesuatu yang misalkan membuat kita takjub, Masya Allah. Ada sesuatu yang kondisi yang apa istilahnya teh tidak baik. Subhanallah, maha suci Allah, kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Ketika mendapatkan sesuatu, alhamdulillah. Ketika misalkan Bapak Ibu sedang dipuji oleh pasangannya, ucapkan alhamdulillah. Ya, jangan diucapkan ulah gitu dah, abi mah jangan biasa. Enggak usah. Bapak Masya Allah cerah. Ibu Masya Allah gelawi. Sampaikan alhamdulillahirabbil alamin. Karena puja-puji itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan alhamdulillah, itu mah pamasihan Allah. Pemberian dari Allah. Ya kita ucapkan alhamdulillah. Guyon-guyon sedikit memboleh, alhamdulillah dah. Memang sejak dari bayi abi mah kasih umpama. Itu mah guyon, tapi jangan dianggap sombong ya, nauzubillah. Artinya bahwa itu yang membedakan. Sehingga kalau doa ada satu kondisi khusus mengkhususkan diri dan di situ dia duduk ataupun dipimpin oleh istri ataupun dipimpin oleh suami, silakan. Atau dia punya keinginan, maka berdoa. Termasuk doa orang tua bagi anak itulah hijab, tidak ada hijab, langsung ke langit untuk anak-anak. Maka seringkali orang tua disebut pintu surga. Ya, karena dari beliau-beliaulah doa untuk anak-anaknya. Maka sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang zikir yang paling disukai? Ya silakan ibu zikir apa yang misalkan ibu pengen senangnya apa. Subhanallah wungkul mana. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Silakan. Paribasana Allah, 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 silakan. La ilaha illallah boleh. Silahkan. Tidak membatasi kemudian hanya redaksi tertentu, silahkan. Ibu senangnya subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, silahkan. Karena memang dalam riwayat disebutkan kalimatani khafifatani, dua kalimat redaksi ringan, hampang. Sakilatani fil mizan, tapi keduanya timbangan berat. Yaitu adalah subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Itu saja bisa membuatkan timbangan kita berat. Apalagi ditambah dengan zikir-zikir yang lain. Insya Allah. Luar biasa. Inilah yang kemudian yang harus dipahami bahwa apapun kondisi ibu tetap zikir. Terus ibu misalnya kondisi lagi ngeluh mau kehel kasus laki umum. Istighfar ya terus, astagfirullah, astagfirullah. Bari ningali kehel kadang suami teh, astagfirullah. Nah udah istighfar terus, jangan ya Allah, laki orang kayak gini, udah istighfar aja terus. Sampai kemudian minta maaf sama pasangan. Artinya jangan sampai kemudian kata-kata yang buruk terus. Tidak, nauzubillah. Tapi adalah berbanyak zikir, istighfar, takbirnya, tahmid, tahlil. Seperti itu. Amalan apa agar hajat terkabul?
termasuk diantaranya adalah doa. Itu orang sedang dalam kondisi puasa. Senin Kamis, hari Ayyamul Bid, pertengahan bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15, ataupun puasa-puasa sunnah yang lainnya. Silahkan, dan itu termasuk ya diijabah doa-doa kita dan termasuk hajat yang insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah. Hatur nuhun, Ustadz. Masya Allah. Ustadz, sudah banyak sekali ilmu yang kami dapat dari Ustadz. Insya Allah, Ibu Bapak Sahabat Majelis Cinta, pastilah akan segera memanfaatkan bekal-bekal pencerahan telah Ustadz sampaikan terkait dengan betapa luar biasanya doa bagi kita, semakin jelas pula makna zikir. Ternyata juga doa itu adalah bagian dari zikir karena mengingat Allah. Masya Allah. Ustadz, kami berdoa semoga Ustadz lekas Allah sembuhkan, kembali sehat walafiat, pulih. Masya Allah, memang cuaca harus kita waspadai Ustadz hari-hari ini. Sering hujan, gak karuan, berubah-ubah cuaca, tapi masalah memang semua itu karunia Allah. Kalau Ustadz berkenan, mudah-mudahan kita tutup, kita rampungkan kajian kita kali ini. Mohon kiranya Ustadz berkenan untuk menutup dengan doa. Kami persilahkan dengan segala hormat Ustadz, mohon berkenan. Baik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المخلصين اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم عافنا في بدننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في بصرنا واشفنا فإنك أنت الشافي يا الله فإنك أنت الشافي يا الله واشف جميع مرضى المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. Duhai ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami yang hadir di majlis ini ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Yang masih hidup ya Allah, panjangkanlah dengan kesehatan dan umur serta ketaatan ya Rahman. Ya Allah, jadikanlah di sisimu ya Allah sebagai ahlul jannah, penghuni surgamu tanpa hisab. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami sebagai orang tua yang mampu mendidik, merawat, mengasuh dan mengajar anak-anak kami. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang salih dan salih. Mengajarkan kepada mereka ilmu agamamu ya Rahman, agar mereka menjadi anak yang salih dan salihah, yang kelak mereka dari mereka senantiasa mendoakan orang tuanya. Duhai ya Allah yang maha pengasih, sembuhkanlah kami ya Allah, sembuhkanlah kami yang sakit ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah, dan tidak ada lagi sakit setelahnya. Duhai ya Allah, kami yang senantiasa terus berobat, memohon ya Allah, jadikanlah sakit kami sebagai penggugur dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami tahu bahwa kesehatan itu adalah mahal harganya ya Rahman. Jadikanlah kami yang sakit ini ya Allah menyadari betapa pentingnya dan nikmatnya sehat ya Allah, agar kami senantiasa terus berusaha, bekerja, berdoa kepadamu ya Rahman,
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai ya Allah, kepadamu ya Allah kami berbakti. Padamu ya Allah kami mengabdi. Padamu ya Allah kami berjanji. Padamu ya Allah jiwa dan raga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, terima kasih banyak sekali lagi. Hatur nuhun pisan Ustadz atas banyak ilmu, pencerahan, inspirations, dan juga tentu saja adalah motivasi yang sudah Ustadz berikan kepada kami jamaah Majelis Cinta Ibadah untuk Ustadz kita. Terlepas dari kondisi beliau yang sedang dapat ujian kondisi fisik yang belum atau sedang dapat kondisi agak sakit, tapi ternyata beliau tetap bersama kita, Masya Allah. Jadi ibu bapak sahabat majelis, saya mengajak kita semua berterima kasih lagi pada Ustadz kita, pada Ustadz Mahir Muhammad Soleh LCMA. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan akan datang pada schedule yang paling mungkin bagi Ustadz di masa berikut nanti ini. Mohon berkenan ya Ustadz ya. Insya Allah saya mohon waktu untuk bisa menyampaikan beberapa informasi, info, dan mungkin sedikit announcement buat ibu bapak sahabat majelis cinta bahwa insya Allah esok hari kita akan bersama-sama lagi pada kajian online kita ini tentunya esok hari Senin tanggal 23 Desember tahun 2024. Sekali lagi Senin 23 Desember 2024 kita mengaji lagi insya Allah esok hari dengan guru kita yaitu Al-Ustadz Muhammad Nur Effendi. Ustadz Muhammad Nur Effendi besok dengan tema rahasia menggapai cinta Allah. Masya Allah. Jadi tema kita besok adalah rahasia menggapai cinta Allah bersama Ustadz Muhammad Nur Effendi. Terjadi waktu yang sama seperti biasa jam 5:20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibu Bapak sahabat majelis cinta, saya hanya mengingatkan kembali bahwa informasi dan update mengenai majelis cinta, tema, juga jadwal Ustadz ataupun pemateri dapat Ibu Bapak sahabat ikuti saja melalui grup WhatsApp yang nomor telah tertera, yaitu sekali lagi 0821 1812 8338. Terima kasih sekali lagi dengan segala ketulusan kami ungkapkan, kami sampaikan kepada Ibu Bapak sahabat majelis cinta atas bukan saja partisipasi tapi dukungan yang luar biasa dari Ibu Bapak sahabat majelis cinta bagi kajian online kita ini yang insya Allah terus bertambah jumlah anggotanya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih pada Ibu Bapak yang luar biasa. Semangat sekali. Bapak Ibu sahabat-sahabat majelis cinta adalah the true warriors of subuh time, istilah saya. Jadi pejuang-pejuang sejati waktu subuh, Masya Allah. Dan semoga ibu bapak sahabat-sahabat cinta senantiasa dapat rahmat karunia Allah yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan, terutama dalam keluarga, terus juga dalam pekerjaan karir, dan senantiasa nanti semua doa ibu bapak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terima kasih dari majelis cinta kepada semua pendukung, tentu saja kepada Speedus International, perusahaan tour and travel yang senantiasa mendukung majelis cinta, juga bagi Muslim fashion yang brandnya Nibras ini, koko yang saya kenakan adalah dari Nibras. Masya Allah, terima kasih. Akhirnya kita tutup bersama-sama ibu bapak, sahabat-sahabat majelis cinta yang dimuliakan Allah dengan doa penutup majelis. Terima kasih lagi. Ini kita ketemu lagi esok hari insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pamit semuanya ya. Pamit Ustaz. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu